Bapak Ibu, teman-teman semua, para pejuang ekspor, materi kita kali ini sangat penting untuk diketahui. Tadi kita sudah mendengar di materi-materi sebelumnya tentang HS Code, Lartas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama memahami apa itu HS Code, bagaimana penggunaannya, dan bagaimana mengetahui dokumen Lartas atau dokumen persyaratan pemerintah Indonesia terhadap barang ekspornya, Bapak Ibu. Ya, sudah siap teman-teman semua? Ayo kita mulai sama-sama belajar. Dalam materi kali ini kita akan mengetahui ya cara menentukan HS code atau kode HS untuk produk Anda. Itu tujuan kita ya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung-bingung, aduh produk saya ini HS code-nya apa gitu ya. Nah, cara menentukannya kita akan pelajari bersama. Dengan sudah tahu kode HS-nya, Bapak Ibu akan tahu mencari informasi dokumen lartasnya apa ya kalau produk ini, kalau HS ini gitu ya. Jadi dua hal ini yang akan kita pelajari dan ketahui bersama di materi kali ini. Nah, HS Code itu apa Bapak Ibu ya? HS Code sendiri singkatan dari Harmonized System Code ya, kode atau sistem kode yang sudah diharmonisasi. Nah, HS Code diartikan sebagai nomor kode klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia untuk memudahkan identifikasi dan penarifan barang, maksudnya penentuan tarif barang ya. Jadi ini adalah kode yang dipakai di seluruh dunia. Wow, seragam ya, harmonize seluruh dunia, barang-barang itu diberi kode. Nah, kode yang seragam seluruh dunia ini terdiri dari 6 digit Bapak Ibu ya, yang sudah disusun oleh World Customs Organization atau WCO, yaitu organisasi kepabeanan atau organisasi bea cukai sedunia ya. Mereka sudah menyusun 6 digit yang dipakai seragam di seluruh dunia untuk semua jenis barang. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih harus perlu ada HS code segala gitu ya? Kenapa nggak disampaikan aja kan barangnya jelas ya, mangga, mobil, ekspor sepeda gitu ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu penyebabnya ya, misalnya untuk jeruk ya, kita tahu buah jeruk, itu penyebutannya tentu saja berbeda-beda masing-masing negara ya. Orang Inggris bilangnya orange, orang Jerman bilangnya apa nih, Apfelsin, Spanyol bilangnya naranja, Turki bilang portakal, Itali bilang arancia, orang Arab bilang apa nih bacanya ya, kemudian orang Rusia juga bacanya lain lagi nih, tulisannya udah beda. Nah, tentu saja hal ini menimbulkan kebingungan di antara para pemeriksa, pemerintah, termasuk di bea cukai sendiri dalam mengidentifikasi barang yang mereka harus periksa ya. Bayangkan kalau Anda menulis PEB, lalu tulis di PEB Anda jeruk ya. Walaupun Anda tulis orange misalnya di PEB Anda, belum tentu pada saat Anda kirim ke misalnya Itali, belum tentu orang Itali mengerti orange itu maksudnya apa ya, karena mereka juga punya bahasa lain lagi. Oke, nah, karena perbedaan-perbedaan inilah maka WCO atau Organisasi Kepabeanan Sedunia menentukan, oke, kita kasih kode aja. Semua jenis barang yang ada di dunia ini kita kelompokkan, kita klasifikasi, kita kasih kode. Nah, muncullah kode klasifikasi sehingga untuk jeruk Bapak Ibu ya, nanti kita akan lihat kode klasifikasinya itu di 08, 05, 10. Nah, ini seluruh dunia seragam nih Bapak Ibu ya, seragam kodenya. Dimanapun dibuka, kalau Bapak Ibu cari itu 08, 05, 10 itu pasti jeruk ya. Nah, kenapa ini ada XX lagi Bapak Ibu? Ini kode klasifikasi di Indonesia dan ASEAN itu menggunakan 8 digit ya. Tadi saya bilang 6 digit itu yang sudah dipatenkan seluruh dunia, 6 digit harus sama. Nah, yang ke-8 atau 10 atau ke-12 selebihnya itu beberapa negara menentukan lain, tapi paling tidak 6 digit pertama itu harus sama di seluruh dunia. Nah, oke, nah gunanya HS Code itu untuk apa saja ya? Selain tadi untuk menyatukan bahasa ya, begitu orang bea cukai sedunia melihat 0805, oh ini jeruk nih, gitu. Dia tanpa perlu melihat barangnya atau membaca penjelasan di situ. Kalau misalnya dari Turki dia tulis bahasa Turki sekalipun, tapi melihat HS Code, orang langsung tahu. Atau orang perdagangan ya, Kementerian Perdagangan langsung tahu, oh kode ini, oh ini nih barangnya gitu ya, tanpa perlu tahu. Nah,
Kemudian manfaatnya apa? Di mana dipakai ya? Nah, seperti dijelaskan di materi-materi sebelumnya, kode HS Anda inputkan pada saat Anda mengisi PEB ya. Kemudian jika Anda mengurus SKA, surat keterangan asal di Dinas Perdagangan, itu nanti ditanyakan juga HS-nya, kode HS-nya. Nah, dengan mengetahui kode HS, Bapak Ibu juga jadi tahu mencari, oh dokumen lartasnya apa nih, supaya saya bisa urus, supaya kita bisa siapkan gitu ya, karena kita sudah tahu dari kode HS-nya. Nah, kemudian kode HS juga karena seragam seluruh dunia, Bapak Ibu bisa gunakan untuk menganalisa data-data perdagangan atau untuk mencari buyer. Nanti kita akan praktekkan bagaimana mencari buyer dengan menggunakan kode HS ya dalam pencarian buyer. Nah, kemudian penghitungan untuk pemerintah biasanya dengan kode HS inilah di situ digunakan untuk memberikan tarif penghitungan bea masuk atau bea keluar dan pajak. Ya, kemudian tentu saja untuk pelaporan statistik untuk perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi kode HS itu penting banget dan pasti wajib harus ada dalam dokumen pabean ataupun ekspor ataupun dokumen pabean impor. Nah, seperti kami sampaikan tadi, HS code yang seragam seluruh dunia itu hanya 6 digit ya. Nah, digit bisa berbeda-beda antar negara ya. ASEAN itu 8 digit. Bapak Ibu ya. Jadi Indonesia dan 10 negara ASEAN itu menggunakan seragam 8 digit. Nah, kemudian Amerika sendiri menggunakan 8 digit, Jerman kalau nggak, 10 digit, kalau nggak salah Jerman juga 10 digit, ya, Inggris 10 digit kalau nggak salah. Ya, Bapak Ibu, intinya tidak semua negara menggunakan jumlah digit yang sama. Yang sama adalah 6 digit pertama. Nah, kemudian Bapak Ibu, HS Code ini dapat berubah ya karena selalu diupdate sekitar 5 tahun sekali. Kenapa harus diupdate? Karena ya ada saja barang-barang baru yang muncul setiap periode waktu gitu ya. Ada barang-barang baru yang bermunculan yang mungkin tidak bisa diklasifikasikan ke dalam HS yang sudah ada, maka perlu diupdate dengan HS Code yang baru lagi setiap tahunnya. HS Code yang berlaku saat ini adalah HS Code tahun 2022 dan mungkin akan berlaku sampai 2027 ya sebelum ada HS Code yang baru lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, keseluruhan barang-barang yang diimpor atau diekspor saat ini sudah diklasifikasikan ke dalam buku tarif kepabeanan Indonesia versi tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2022. Keseluruhan barang tersebut klasifikasinya meliputi 99 bab dan terbagi dalam 11.552 pos tarif. Nah, Bapak Ibu mendengar kata tarif karena memang juga selain diklasifikasikan juga sudah ditentukan di situ tarif bea masuknya berapa ya. Jadi dalam hal ini kalau Bapak Ibu mengimpor barang tersebut sudah jelas juga di dalam BTKI ini tarif impornya bea masuknya itu berapa persen. Ya, sudah ditetapkan di situ. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memiliki buku BTK ini silakan di-download di link di bawah ini ya, disediakan di link di penjelasan video, silakan di-download supaya Bapak Ibu bisa lihat lebih jelas. Tapi nanti kita akan lihat juga ke dalam peraturannya supaya Bapak Ibu bisa lebih paham. Kemudian Bapak Ibu perlu perhatikan juga bahwa 2 digit pertama itu merupakan bab dari kode HS itu sendiri. Dia bab ke-10 kah atau bab pertama 01. Baik, teman-teman semua, kurang lebih ini ringkasan isi dari buku tarif kepabeanan Indonesia atau buku HS Code-nya Indonesia ya, yang seragam se-ASEAN kita gunakan. Nah, teman-teman, isinya itu kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman lihat di bab 1. Di bab 1 itu isinya binatang hidup ya, kategori binatang hidup bab 1. Di bab 2 itu daging atau sisa daging yang dapat dimakan. Kemudian ikan di bab 3 itu kelompok ikan ada di sana ya, moluska, hewan lunak, invertebrata air semuanya digolongkan di bab 3. Kemudian di bab 4 itu adalah kelompok untuk produk susu, telur unggas, madu alam, produk hewani, dan sebagainya. Bab 5 itu memuat tentang produk hewani yang
tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya. Tanaman-tanaman mulai muncul di bab 6 ya. Pohon hidup, tanaman lainnya, umbi-umbian, kentang pasti masuk di sini gitu ya. Kemudian 07 adalah sayuran, akar serta bonggol tertentu yang dapat dimakan. Kemudian 08 disinilah kelompok buah ya, makanya jeruk tadi masuk di 08. Kemudian Anda eksportir kopi, nah pasti masuk di bab 09 sekian gitu ya. Nanti kita lihat lebih detailnya lagi. Kemudian serealia, gandum dan sebagainya masuk di sini. Kemudian produk industri penggilingan, malt, pati, inulin dan sebagainya. Udah mulai aneh-aneh bahasanya ya, teman-teman. Tapi ya produk Anda pasti termasuk di salah satu dari bab-bab yang ada di BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Nah, disitulah kita melihat nanti tarifnya atau HS code-nya. Kemudian bahan anyaman nabati, kemudian produk nabati, di sini muncul ya. Di sini mulai muncul namanya lemak hewani, nabati, ya. Nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian gimana kalau saya kakao ya, biji kakao muncul di sini. Dan kalau olahannya pun misalnya sudah diolah menjadi pasta, ada di kelompok 18 ini ya. Kemudian gula dan kembang gula masuk di kelompok 17 atau bab 17 ya. Olahan dari sayur, mungkin sudah dikalengkan misalnya gitu ya, atau buah biji dan sebagainya masuk di kelompok 20 ini. Tembakau di sini masuk di kelompok atau bab 24 ya. Kemudian untuk produk-produk garam, belerang, ada semua bagiannya klasifikasinya Bapak Ibu. Bab 26 itu dari biji logam, terak dan abu. Kemudian bahan-bahan kimia masuk mulai di bab 28. Bab 28 sampai bahan peledak di bab 36, bab 34 sabun dan teman-temannya. Kemudian aneka produk kimia yang pupuk di bab 31 ya. Atau Anda mengimpor atau mengekspor produk farmasi di bab 30. Jadi pasti depannya 30 sekian gitu ya. Barang-barang plastik ya 39, 40 barang karet. Oke, jadi teman-teman dengan melihat ini Anda langsung oh iya ya, barang saya kira-kira itu masuk di bab sekian. Depannya itu pasti Anda sudah tahu. Tinggal mencari lebih detail tepatnya masuk ke yang mana ya. Anda tidak perlu hafal Bapak Ibu ya, Anda tidak perlu hafal. Saya hanya memperlihatkan saja kira-kira produk Anda itu ada di mana ya. Alas kaki ya, siapa tahu Anda sudah memproduksi kaos kaki misalnya. Kemudian Anda memproduksi topi, ya, payung, semua ada kelompoknya. Jangan sampai Anda salah HS code, oke? Produk keramik, Anda di sini kaca, barang kaca, ya, sampai ini logam-logam ada di mulai kelompok 72, ya. Kemudian ada kelompok yang memang disiapkan nih. Mungkin ke depannya ada produk yang belum masuk akan dimasukkan di kelompok atau di bab 77, ya. Sampai mesin ya, mesin-mesin itu 85, kemudian kendaraan mulai di 86 ya. Kendaraan misalnya mulai di sini ada kendaraan penumpang sekian, kendaraan penumpang sekian, tapi depannya pasti 86 gitu ya. Kemudian kendaraan udara pun ya, yang di laut juga ada beda-beda babnya. Kemudian arloji di bab 91, senjata di 93 ya. Kemudian perabotan nih, misalnya Anda mengimpor tempat tidur misalnya ya, untuk perabotan-perabotan rumah tangga itu ada di 94 ya. Kemudian karya seni 97, kemudian oke, di 98 itu untuk ketentuan khusus industri transportasi. 99 ini untuk barang digital. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa ada perubahan karena update ya, ada barang-barang yang baru yang muncul harus diklasifikasikan juga. Dan di bab 99 ini adalah barang-barang digital seperti software dan sebagainya, itu masuk di bab 99. Siapa tahu Anda mengekspor software, maka kategorinya pasti 99 sekian-sekian.
Nah, teman-teman sudah tahu isinya kurang lebih sekian bab. Coba kita intip lagi lebih jauh ya, teman-teman semua ke dalam isinya bab ini masing-masing apa gitu ya. Nah, kita mau lihat nih, teman-teman, seperti apa sih bentuknya pos tarif itu dan klasifikasi barang, tarifnya berapa. Kita mau lihat langsung ke dalam buku tebal tadi ya. Silakan di-download, ada linknya di bawah. Oke, tebalnya keseluruhan 673 halaman ya Bapak Ibu ya. Silakan dibaca-baca, tetapi nggak usah dihafal ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau lihat langsung ke pos tarifnya. Nah, di lampiran 3 ya Bapak Ibu, langsung ke situ, melanjutkan pembahasan kita tadi, kita sudah tahu tentang bab-babnya tadi. Nah, Bapak Ibu masuk ke sini, struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif biaya masuk. Nah, tadi kita sudah lihat di penjelasan sebelumnya bahwa bab 1 itu ya, 2 digit pertama ini, bab 1 itu meliputi semua binatang hidup. Ya, di sebelahnya ada bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu, dan tarif impornya, tarif bea masuknya berapa, langsung ketahuan di situ ya. Ya, jadi bab ini akan meliputi pokoknya di depannya 01 pasti isinya binatang hidup. Nah, kemudian didetailkan lagi 01 itu kuda, kedelai, bagal, dan hini hidup. Jadi kalau Bapak Ibu mengimpor bibit kuda, nah ini bibit kuda nih Bapak Ibu impor, oh nggak kena bea masuk ya. Kemudian 01, 02 itu didetailkan lagi, oh itu binatang hidup jenis lembu ya, berarti di sini sapi masuk di sini nih ya. Kemudian didetailkan lagi 01, 03 babi hidup, waduh masuk sini dia gitu ya. Biri-biri 0104 masuk di situ dia ya. Kalau dia masih kambing 0104 20. Nah, itu bedanya makin didetailkan ya Bapak Ibu. Kalau dia bibit maka jadi 10 04 20 10. Jadi makin didetailkan. Kita mau konsisten dengan jeruk ya, biar konsisten penjelasannya kita mau ke 08. Cari yang 08 depannya Bapak Ibu ya. Di sini udah ketemu ya Bapak Ibu, 0805 itu orange ya. Kenapa bilang orange ya? Harusnya jeruk ya. Sebelahnya ada bahasa Inggrisnya orange Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lihat 080510, 6 digit seluruh dunia pasti seragam itu mengatakan orange. Nah, kemudian di ASEAN dan Indonesia didetailkan lagi kalau dia 080510, 10 itu jeruk segar. Tapi kalau dia jeruk kering, maka dia masuk di 0805 20. Kalau Bapak Ibu impor ke Indonesia saat ini jeruk itu kena bea masuk 5% ya. Daripada kita impor lebih baik kita ekspor lah ya Bapak Ibu ya. Nanam jeruk kita ekspor lah gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya tentang isi dari klasifikasi barang atau HS code dan tarifnya sekalian kita sudah lihat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita fokus mau belajar kalau produknya Bapak Ibu itu tarif HS code-nya berapa dan kemudian lartasnya apa. Yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana menentukan HS code untuk produk ekspor Anda ya. Nah, kalau dulu HS code ini sepertinya susah banget ya, teman-teman kalau dulu terutama karena kita harus membuka dari buku yang tebal tadi itu. Tapi sekarang kan serba online ya teman-teman ya. Jadi jangan pikir bahwa HS Code itu susah. Dan ingat, Anda tidak perlu menghafal atau terlalu jago dalam HS Code. Yang penting Anda fokus saja cari tahu HS Code untuk produk Anda. Ya, kecuali kalau Anda ingin menjadi konsultan kepabeanan misalnya gitu ya, ya tentu saja Anda harus lebih jago menguasai sekian 99 bab yang tadi itu. Tapi kalau Anda sebagai eksportir, Anda fokus saja dengan produk Anda atau produk yang ingin Anda ketahui ya. Jadi fokus ke situ saja. Nah, selanjutnya dalam menentukan HS code untuk produk Anda ya, kurang lebih gunakan 3 ini. Tapi sebenarnya menggunakan website INSW Go ID sudah cukup ya. Atau kalau seperti tadi Anda melihat ke websitenya Bea Cukai seperti yang tadi, itu juga bisa. Nah, kemudian atau bisa Anda juga bertanya atau konsultasi ya. Tapi kami berharap bahwa dengan mengikuti materi ini Anda bisa menentukan sendiri HS code untuk produk Anda. Nah, kalau misalnya pun Anda bertanya atau berkonsultasi, misalnya Anda datang ke Bea Cukai atau ke FTA Center dan menanyakan, ini produk saya HS code-nya apa ya, sebaiknya pakai yang mana ya, gitu ya. Apapun jawaban yang diberikan,
itu bukan dijadikan dasar. Jangan sampai Anda mengatakan kelak bahwa oh bea cukai sudah menyampaikan ke kami HS code-nya harus pakai sekian. Itu tidak bisa Bapak Ibu ya, karena ingat PEB adalah deklarasi atau penyampaian dari Bapak Ibu sendiri. Jadi apapun yang Anda tulis di situ adalah informasi dari Bapak Ibu sendiri. Apakah yang Anda tulis itu hasil konsultasi ke pihak siapapun, itu semuanya dianggap bahwa itu adalah merupakan hasil pernyataan dari Bapak Ibu sendiri. Ya, kira-kira dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang biar tidak perlu nanya kiri kanan, ayo kita belajar menentukan HS code untuk produk Anda sendiri dengan menggunakan dan tentu saja mengetahui lartas untuk produk Anda sendiri dengan menggunakan alat bantu yang ada. Yuk, kita praktek langsung ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana menentukan HS code untuk produknya, teman-teman. Nah, kalau tadi kita melihat-lihat ke dokumen dan sebagainya, ya sekarang kita memanfaatkan alat bantu, yaitu website INSW, yaitu website Indonesian National Single Window. Nah, teman-teman buka websitenya di INSW Go ID. Nah, seperti kita jelaskan bahwa memang INSW adalah tempatnya berkumpul untuk sinkronisasi dokumen kepabeanan dengan dokumen-dokumen lartas, maka di sini pun kita bisa melihat dokumen lartas apa yang diperlukan untuk produk ekspor yang Bapak Ibu sedang siapkan. Jadi, sehingga Bapak Ibu tahu, oh saya harus menyiapkan dokumen ini atau dokumen itu. Nah, Bapak Ibu sudah buka websitenya, sekarang klik di INTR di atas sini. Ya, kemudian akan muncul seperti ini, ada kolom di tengah untuk mengisikan kode HS atau uraian barang. Nah, kita kan belum tahu kode HS nih ya, kode HS-nya produknya Bapak Ibu itu apa, kita belum tahu. Kita hanya tahu nama barangnya saja, mungkin barangnya Bapak Ibu misalnya buah-buahan manggis atau pisang atau kopi, misalnya Bapak Ibu hanya tahu itu. Nah, sekarang kita sudah tahu jenis barang yang kita punya, kita masukkan namanya. Nah, kita konsisten dengan jeruk dulu ya. Anggaplah kita belum tahu nih jeruk itu kode HS-nya apa ya, gitu kan. Jeruk, kode HS-nya apa ya kalau jeruk ya? Oh iya, di sini 0805 sudah kelihatan gitu ya. Tetapi kan kita tahu bahwa kode HS itu harus sampai dengan 8 digit gitu ya. Jadi kalau bisa kita perjelas lagi 0805 itu jelasnya apa gitu ya. Ini ada penjelasan-penjelasan lain. Kita masukkan lagi ke sini nih 0805. Nah, makin jelas nih, 0805 itu tentu saja di bab 8 ya. Kemudian diperjelas lagi bahwa 0805 itu adalah jeruk segar dan dikeringkan. Nah, anggaplah Bapak Ibu ini punyanya jeruk segar gitu ya, 08, 05, 10. Dan pos tarifnya yang komplit 8 digit adalah ini. Jadi untuk jeruk segar, pos tarifnya adalah atau HS code-nya adalah 08, 05, 10, 10. Nah, kita sudah menemukannya. Sekarang, dokumen apa saja yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan lartas dari pemerintah ya. Kita lihat di klik detail. Nah, ini di atas ini Bapak Ibu adalah tarif bea masuk kalau Bapak Ibu impor ya. Tapi sekarang kita berbicara tentang ekspor. Jadi Bapak Ibu tidak perlu perhatikan yang ini. Bapak Ibu terus ke bawah. Nah, ini penjelasan sejarahnya. Maksudnya jeruk itu sampai ke 0805 itu dimulai dari dia di bab 8, kemudian ke jeruk 0805, lalu didetailkan lagi sampai ke jeruk segar dapat ini. Nah, kemudian kita lihat nih, dia ada beberapa kolom di sini, tarif preferensinya ini menggambarkan kalau diimpor dari negara yang punya perjanjian kerjasama dengan Indonesia itu, bea masuknya berapa gitu ya, ada semua penjelasannya di sini. Tapi sekali lagi kita mau bicara ekspor, jadi tutup dulu ini. Kita fokus cari ada nggak namanya regulasi ekspor. Nah, di sini nggak ada, ini regulasi impor. Ini regulasi impor, kondisi khusus, dan sebagainya. Ini berarti bahwa pada saat Bapak Ibu mengekspor yang namanya jeruk, tidak ada ketentuan lartas dari pemerintah Indonesia. Bapak Ibu cukup fokus untuk memenuhi ketentuan atau persyaratan yang diminta dari negara tujuannya Bapak Ibu. Kalau ada, itu pun kalau ada. Jadi dari lartasnya dari Indonesia, tidak ada untuk jeruk. Nah, kita sudah tahu sekarang ya. Sekarang produk berikutnya yang kita mau lihat adalah misalnya kopi. Ya Bapak Ibu, nah, kopi itu kode HS-nya berapa ya? Kita masukkan di sini. Oke, di sini sudah muncul 0901, tetapi kopi saya kopi Arabica gitu ya. Ini belum kelihatan nih, kopi biji Arabica. Berarti kita coba lagi masukkan 0901. Oke.
Nah, kelihatan di sini uraian barangnya 0901 itu, nah sini ya, mulai dari yang baik yang digongseng atau yang dihilangkan kafeinnya ataupun tidak, termasuk di sini sekam atau kulit kopi, termasuk semua di 0901 ya. Kemudian yang tidak dihilangkan kafeinnya ya tentu saja kopi biji belum dihilangkan kafeinnya ya. Oh, berarti kalau Arabica dia masuk di 0901 1120. Kalau dia Robusta maka 1130. Nah, ceritanya kopinya kita Arabica, coba kita lihat Bapak Ibu apakah ada persyaratan lartasnya untuk ekspor ya. Nah, sekali lagi tidak ada Bapak Ibu ya. Di sini pun tidak ada, yang ada adalah persyaratan impornya. Jadi Bapak Ibu saat Anda mengekspor kopi, tidak ada persyaratan khusus dari pemerintah Indonesia. Tidak ada dokumen yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Sekali lagi, Anda fokus menanyakan ke buyer Anda, dokumen apa yang Anda perlukan di negara Anda. Kalau memang disuplai dari negara kita dokumennya. Oke, nah sekarang mungkin di teman-teman di sini ada yang eksportir arang kelapa atau briket gitu ya. Coba kita lihat kalau arang apa ya? Arang kelapa. Nah, ini sudah muncul nih dari bahan dasar arang tempurung kelapa gitu ya. Arang kayu, arang dan sebagainya. Nah, biar lebih pas kita kembali ke 4402 misalnya ya. Kita biar lebih dapat ininya yang pas HS code-nya. Kan harus 8 kan. Nah, jadi 4402 itu Bapak Ibu adalah arang kayu, termasuk arang dari tempurung atau arang dari buah tempurung. Berarti kelapa masuk sini ya. Nah, kemudian kalau dia dari bambu maka 4402. Tapi kita kan dari kelapa. Nah, berarti dia masuk di 440220. Dan lebih pasnya lagi, lebih jelasnya dari kelapa. Jadi 4402 20 10. Nah, coba kita lihat perlu dokumen apa ya kalau apa namanya? Nah, di sini sekali lagi tidak ada persyaratan untuk ekspor, Bapak Ibu ya. Jadi tempurung kelapa ini sekali lagi tidak ada persyaratan dari pemerintah. Briket atau arang kelapa tidak ada persyaratan khusus dari pemerintah yang perlu Anda siapkan ya. Biasanya di sektor briket ini yang rumit itu adalah persyaratan dari perusahaan pelayarannya ya, masalah keamanan dan sebagainya. Tapi dari pemerintah sendiri tidak ada persyaratan yang ditetapkan atau tidak ada dokumen lartas untuk briket ya. Jadi semangat teman-teman, pemerintah sudah menghilangkan banyak persyaratan. Oke, satu lagi produk ya. Mungkin ada yang daerahnya banyak kepiting ya. Misalnya daerah mau ekspor kepiting nih, ini banyak dicari juga ya. Kepiting. Nah, kepiting itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Saya kurang paham kalau jenis-jenisnya, ini ada istilah-istilahnya. Tetapi anggaplah kepitingnya kita itu, kepitingnya Bapak Ibu itu adalah yang kepiting cangkang lunak ya. Ini sudah ada pos tarifnya, udah ketemu langsung, Bapak Ibu udah tahu, dan kita lihat persyaratannya apa ya. Ini jelas nih Bapak Ibu ya, ada regulasi impornya, regulasi impor. Nah, ekspor. Nah, di sini baru kelihatan ekspor lartas untuk kepiting itu ada Bapak Ibu ya. Oh, berarti Bapak Ibu harus mengurus namanya sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan atau health certificate itu dari karantina perikanan ya atau BKIPM. Nah, Bapak Ibu, atau ini salah satunya saja HC atau Surat Persetujuan Muat SPM dari BKIPM. Itu saja persyaratan dari pemerintah untuk Bapak Ibu yang ekspor kepiting. Nah, seperti itu caranya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus akrab dengan websitenya INSW ini supaya Bapak Ibu tahu persyaratan untuk dokumennya Bapak Ibu. Jadi, Anda bisa menentukan jauh-jauh hari atau mengetahui lebih awal untuk produk ekspornya Bapak Ibu syarat-syaratnya. Ya, mudah-mudahan sih tidak ada syaratnya seperti untuk buah-buahan tadi ya. Kebanyakan sudah tidak ada persyaratan yang dipersyaratkan dari pemerintah kita sendiri. Nah, demikian teman-teman cara memanfaatkan website INSW untuk menentukan HS code dan sekaligus mengetahui kode lartas untuk dokumen lartas untuk produk ekspornya teman-teman semua.